Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di channel saya Soal Sepatu Ajaib, tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu ya. Di kesempatan video kali ini saya ada sepatu hiking atau sepatu gunung ya, mereknya Columbia. Di sini ada mereknya Columbia dan di bawah juga ada mereknya, ini mana nih ya, ini Columbia. Jadi ini sepatu hiking, sepatu gunung Columbia. Banyak sekali saya share tentang mengenai menjahit sepatu gunung, tapi tidak sesulit sepatu ini ya. Ini benar-benar sepatu gunung yang selama ini saya kerjakan itu paling sulit. Sulitnya itu bukan di bagian outsole-nya, bukan kerasnya, tapi sulitnya itu di proses pengerjaannya. Tapi dengan berbagai cara saya akhirnya menemukan cara yang paling pas dan paling tepat ya untuk mengalahkan kesulitan sepatu ini. Mari kita simak saja di meja pengerjaan. Oke ya, dan ini sepatunya. Sepatu ini sudah saya jahit ya. Ini jahit midsole dan ini jahit outsole ya. Ini dari bawah zigzag, ini jahit outsole ya. Ini modelnya juga zigzag-zigzag seperti ini ya. Jadi menyulitkan kita ketika menjahit ya. Ini di sini pinggir ya. Ini sangat menyulitkan kita untuk bagian model ininya ya. Model sol bawahnya karetnya itu modelnya itu sangat menyulitkan. Tapi yang lebih menyulitkan adalah bagian ini ya, lapisan dalamnya ini. Ini dalamnya ada lapisan ini. Nah, ini yang abu-abu ini. Ini dia ketika saya jahit tadi pertama ya. Ketika saya jahit pertama itu sudah muter semuanya. Ternyata sepatunya mengecil ya. Ternyata bagian dalamnya itu menyempit karena tertarik ke bawah yang menjadikan bagian depan ini yang harusnya tadi bagian dalam itu nyampe, ketika dijahit itu tarik menarik ya, tarik ke kanan, dia juga ketika ketarik ke kanan yang kiri nggak nyampe ya, ketika saya tarik ke kiri yang kanan nggak nyampe. Jadi di bagian dalam ini sangat menyusahkan ya, bagian dalam ini. Dan akhirnya saya punya solusi ya. Nah, ini juga untuk kawan-kawan semua yang menjahit sepatu gunung ya, sepatu hiking, jika menemui hal yang sama seperti ini, jadi kawan-kawan tidak usah bingung lagi untuk mencari solusinya. Kalau biasanya ini bagian dalam ini bisa kita jahit ya. Biasanya saya jahit semua ya, sama bagian ininya. Biasanya tuh bisa dan itu nggak membuat sepatu ini mengecil. Tapi kali ini ketika saya jahit ini ternyata mengecil. Ketika mengecil dipakai juga nanti tidak akan pas ya, dan di sini saya harus memutar otak lagi agar bisa dipakai. Dan caranya adalah saya sobek ya, jangan sobek di bagian atas ini ya, jangan sobek di bagian atas atau jangan sobek di bagian depan sini. Kita cukup sobek di bagian bawah yang belakang ini. Saya sobek tuh ya, bagian bawah yang belakang saya sobek. Nah, itu jahitannya sudah ada di dalam tuh ya, kan bisa lihat ya. Tuh jahitannya sudah di dalam semua dua-duanya. Jadi bagian luar ini dia nggak terkena jahitan. Jadi bagian luar ini nggak terkena jahitan. Yang terkena jahitan adalah di bagian dalamnya ya. Nah, seperti itu. Apakah itu aman Bang? Kalau nggak dijahit lagi aman ya, karena ini nanti dia tertutup dengan insole ya. Dia tertutup dengan insole. Nah, seperti ini. Nah, inilah cara yang saya pakai ya untuk mengalahkan sepatu ini. Dan yang satu tuh belum saya jahit ya, ini ya. Yang satu belum saya jahit, tapi sudah saya beri jalan benang ya. Ini ya, caranya adalah kita angkat semua ya, bagian ini, bagian atas dalam ini ya. Kita potong ya, kita potong. Nah, ini kan yang belakang ini bagian yang ke atas, ini jangan dipotong ya. Yang dipotong itu bagian yang ke depan ya. Kita nggak perlu ragu-ragu lagi, nggak perlu pusing-pusing lagi, kita potong saja. Nah, kita potong sesuaikan dengan bagian ini ya, memotongnya sesuai bagian jahitan ini, bagian zigzag ini. Jadi jangan asal ya, memotongnya itu biar simetris ya, kan kalian tahu kan simetris ya. Simetris itu kedua belah pihak itu sama ketika dipotong, jadi nggak beda ya.
Kalau kawan-kawan takut, ini dulu dipotong dulu depannya jahitannya seperti ini. Dan memotongnya itu jangan panjang-panjang, asalkan tangan dan lengan kita sudah bisa masuk itu sudah ya, nggak usah ke depan-depan semua, itu nggak usah. Yang penting lengan bisa masuk ya, ingat yang penting lengan bisa masuk. Nah, saya potong segini ya, coba ya, lengan saya bisa masuk apa enggak. Kalau belum bisa masuk berarti kita potong lagi. Wah, ini belum bisa masuk nih lengan saya, ini belum bisa masuk ya. Kita potong lagi ke depan lagi. Pokoknya intinya yang penting lengan bisa masuk. Ini kayaknya sudah bisa nih ya, ini lengan saya sudah. Nah, ini lengan saya sudah bisa masuk ya, di antara itu ya, di antara ini yang tadi kita sobek ini, lengan kita sudah bisa masuk. Nah, itu ya, sudah kita potong ini ya, sudah kita potong, tangan kita sudah bisa masuk seperti ini, barulah kita bisa mulai menjahit ya. Jadi hindari bagian tadi ya, bagian yang di tadi, dan kita menjahit mulai di midsole-nya dulu ya, di midsole-nya dulu. Dan kita memakai benang yang agak sesuai, yaitu tadi benang abu-abu ya, kita pakai benang abu-abu. Ini mencantolkannya juga agak sulit ya, karena jauh ke depan dan ruang gerak kita itu sempit banget ya, karena kita tadi hanya menyobek sedikit. Kalau sobek sampai depan itu juga kurang bagus ya nanti ya. Mencantolkannya nih alhamdulillah kena ya, walaupun sulit seperti apa, kalau usahanya sungguh-sungguh pasti akan kena juga. Ya, kita sudah mulai menjahit di bagian midsole-nya ya. Pokoknya intinya seperti tadi ya, jangan pernah menjahit bagian lining atau lapisan dalam sepatu. Ketika dijahit itu hasilnya akan menyempit ya. Dan ini benar-benar nggak kena lapisannya ya. Ini ruang gerak tangan saya emang sempit banget di dalam, tapi karena saya sudah biasa ya, jadi mudah-mudah saja untuk saya menjahit ya. Pokoknya intinya kawan-kawan harus jeli ketika menjahit sepatu. Jangan sampai ketika dijahit kenyamanannya hilang ya. Kuat sih kuat, tapi kalau kenyamanannya hilang juga yang pakai itu nggak enak rasanya ya, memakainya jadi males ya. Males untuk memakai sepatunya lagi karena kenyamanannya sudah hilang.
Selain kenyamanan juga kawan-kawan harus memperhatikan tampilan ya. Tampilan itu seperti ini. Jadi ketika menjahit solnya itu warnanya abu-abu, kita harus sesuaikan benangnya pakai abu-abu. Kalau solnya warna hitam, kita harus sesuaikan memakai warna hitam ya. Itu ketika kawan-kawan sudah mengedepankan tampilan. Ini ya, untuk menjahitnya saya sudah sampai belakang. Kelihatannya gampang ya. Tapi kan kalau mencoba sendiri itu pasti susah. Entah itu jadi tangannya yang sakit kena benang ya, ataupun tangannya yang lecet kena jarum ya. Apalagi jarumnya beli di pasaran ya, itu lebih sakit lagi di tangan. Oke, ini juga saya sudah mencapai tengah lagi ya. Dan intinya tuh kawan-kawan tahu ya, jika sepatu gunung dijahit ternyata ukurannya merubah menjadi kecil, padahal bagian depannya itu masih utuh, tidak menyusut. Itu nanti yang mengecil itu bagian dalamnya ya. Jadi bagian dalamnya itu ketarik ke bawah ya. Ketarik ke bawah saat kita menjahit di bagian outsole ini. Makanya saran saya adalah bagian lining atau bagian selaput dalamnya ya, itu dipotong atau diiris ya, agar tangan kita bisa masuk dan kita bisa menjahit dari bawah lapisan lining tersebut. Jadi hasilnya lining itu tidak terjahit dan akan utuh dan sepatu tidak akan mengecil ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya share ya. Semoga kawan-kawan yang melihat tayangan ini atau video ini bisa meniru atau mencontoh atau bahkan buat pelajaran aja atau buat informasi aja ya, buat pengetahuan. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Semoga yang punya sepatu yang rusak itu bisa diperbaiki kembali ya. Jadi sepatunya itu tidak nganggur di rumah, tidak lama rusaknya. Kalau lama rusaknya nanti rusaknya akan semakin parah dan malah rusak dan malah nanti tidak terpakai. Oke, saya Eri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.